Wow, sekarang ada model kerudung terbaru. Ini yang kalian tunggu kan? Bentar. Nih, model terbaru yang gue bilang. Sekarang bukan kulit manggis dong bisa dimakan. Nih, Teletubbies pindah ke ketek. Jadi dia sekarang model terbaru. Nah, di sini ini lagi viral di TikTok ya. Jadi si Koko ini, nah ini laki-laki si Koko ini, jadi dia ini rajin banget mengedukasi wanita-wanita bagaimana mengenakan hijab ya. Nah, ya bagus ya, banyak yang senang, banyak yang berkata, "Oh lanjutkan," seperti itu. Nah, memang ya si Koko ini punya beban untuk mengedukasi masyarakat kali ya. Oke, kita lanjutkan. Nutupnya di ketek. Jadi bukan di tengah lagi, bukan nutup sebelah. Nah, nutupnya di ketek, kan ada yang lempar belakang tuh. Nah, sekarang bukan model terbaru ini, nutupnya di sini nih. Nah, di sini. Jadi yang gue pengen nanya, apakah jarum pentul itu mahal banget? Oh iya, jarum pentul kan ada harganya ya, nggak gratis ya kan? Nih, kembali ke topik. Jangan begini ya sayangku, jangan begini, atau lempar ke belakang ya. Kalian cukup mau model apapun, beli jarum pentul 3.000. Memang ada harga sih ya kan. Nih, kalian mau modelin kayak gimana gini, boleh, asalkan kalian harus ingat fungsi kerudung itu buat apa. Mau model, mau fashion, mau trend, boleh. Yang penting kita harus tahu fungsi utamanya ini untuk menutup aurat, bukan malah membuka aurat nih. Ih, model-model Arab gila, cakep banget gue. Nih, paham ya? Semoga berfaedah. Ingat, jarum pentul ada harganya loh. Oke. Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini, Anda akan mendapat berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Kalau rohani Anda sehat, maka badan Anda sehat, finansial Anda sehat, dan keluarga Anda diberkati oleh Tuhan. Oke, kenapa di agama Kristen menutup aurat ataupun menutup aurat ya? Kenapa menutup aurat kok tidak terlalu ditekankan ya? Seperti agama-agama saudara kita yang ya sangat menekankan menutup aurat. Nah, dan ini bagus ya. Nah, saya hanya menjelaskan kenapa kok di agama Kristen itu tidak terlalu ditekankan ya menutup aurat. Nah, ini alasannya. Yuk kita simak. Di dalam Matius pasal 5 ayat 27 sampai 30, di sini membahas tentang satu topik, yaitu jangan berzinah ya. Nah, jangan berzinah ini seperti apa? Nah, ini dijelaskan semua di dalam ayat ini ya. Kita nggak usah membacanya, saya hanya menjelaskan. Kalau kalian bisa baca ya silakan ya. Sama seperti larangan untuk membunuh di pasal 5 ayat 21 sampai 26, Tuhan Yesus di sini juga lebih menyoroti esensi dari suatu tindakan. Bukan apa yang terlihat saja, melainkan apa yang tidak terlihat. Suatu tindakan adalah suatu produk dari sebuah kualitas hati. Pasal 15 ayat 19, itulah yang disoroti dalam bagian ini. Nah, perintah jangan berzina di dalam ayat 27, cara pengutipan di sini sangat mirip dengan ayat 21. Ayat ini juga tidak disertai dengan penafsiran menurut tradisi Yahudi. Tuhan Yesus hanya mengutip jangan berzina. Tidak ada tambahan apapun. Kutipan dalam ayat ini bahkan sama persis dengan Keluaran 20 ayat 14 atau Ulangan 5 ayat 17 ya. Dalam konteks budaya patriarkal kuno yang poligamis ya, diskriminasi gender ada di mana-mana, termasuk dalam konsep perzinahan. Seorang laki-laki diberi kelonggaran dalam eksplorasi seksual dengan siapa saja sejauh perempuan yang terlibat di situ bukanlah istri orang lain. Jika perempuan itu adalah istri orang lain, maka laki-laki itu dianggap telah merampas hak orang lain, suami dari perempuan itu. Jadi, perzinahan lebih dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak orang lain daripada kejahatan moral.
Contoh yang paling jelas adalah perlakuan laki-laki terhadap budak perempuan. Apabila seorang laki-laki Yahudi bersetubuh dengan budak perempuan, hal itu tidak terlalu dipersoalkan karena budak dianggap milik dari tuannya, sehingga tidak ada hak orang lain yang dilanggar. Situasi ini bahkan tampaknya menjadi fenomena umum di Timur Tengah kuno. Lagi pula, perzinahan biasanya, atau tidak selalu ya, hanya dibatasi pada kontak secara fisik atau persetubuhan. Selama tidak ada kontak fisik, hal itu belum dikategorikan sebagai perzinahan. Perzinahan adalah persetubuhan dengan istri orang lain. Penafsiran ulang terhadap perintah ayat 28 sama seperti di ayat 21b. Di sini Tuhan Yesus juga mengungkapkan penafsirannya dengan penuh otoritas. Dalam teks Yunani, kata aku muncul 2 kali sebagai penekanan. Kata sambung tetapi di awal ayat ini menyiratkan sebuah kontras. Cara pandang Tuhan Yesus terhadap larangan untuk berzina berbeda dengan budaya pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak memberi hak istimewa bagi laki-laki. Larangan yang ia berikan bahkan ditujukan lebih kepada laki-laki, walaupun maknanya berlaku untuk perempuan juga ya. Kata ganti setiap orang berbentuk maskulin. Pemunculan perempuan sebagai objek perzinahan menyiaratkan bahwa objeknya adalah laki-laki ya. Batasan perzinahan juga telah diperluas oleh Tuhan Yesus. Kata gine bisa berarti perempuan atau istri, tidak disertai dengan tambahan milik orang lain. Semua perempuan diperlakukan sama, baik istri orang lain, budak perempuan, maupun siapa saja. Ini menunjukkan bahwa bagi Allah, perzinahan adalah perzinahan, terlepas dari status pernikahan dari perempuan yang dijadikan pasangan zina ini. Yang lebih penting, perzinahan di mata Tuhan Yesus bukan hanya masalah tindakan atau persetubuhan. Perzinahan dimulai dari mata yang tidak kudus. Allah menciptakan mata supaya kita dapat menikmati keindahan ciptaan, tetapi manusia berdosa seringkali menggunakan kapasitas ini secara keliru. Nah, begitu pula dengan kita yang memandang orang lain dan menginginkannya. Ungkapan Yunani digunakan mengarah pada hawa nafsu. Epitimeo, ya, sama dengan bernafsu. Hampir semua versi Inggris memilih terjemahan melihat dengan hawa nafsu. Ini lebih tegas sesuai dengan teks Yunani daripada menginginkan dalam terjemahan Indonesia. Perzinahan tidak hanya melibatkan mata, melainkan juga hati. Melihat perempuan tentu saja tidak berdosa, selama hati seseorang tetap terjaga. Persoalannya adalah, hati manusia seringkali justru menjadi gudang kejahatan. Di dalam pasal 15 ayat 19. Perpaduan antara mata yang najis dengan hati yang cemar melahirkan sebuah dosa yang serius, yaitu perzinahan di dalam hati. Nah, ini ya. Apa yang disampaikan di sini sebetulnya bukan suatu yang benar-benar baru. Ayub dari dulu sudah menyadari betapa pentingnya menjaga mata dan hati supaya tidak jatuh ke dalam perzinahan. Ia sudah menentukan batas pandangannya di dalam Ayub 30 ayat 31. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Dia menyadari bahwa hati bisa mengikuti pandangan di dalam Ayub 30 ayat 7. Sehingga pada akhirnya hati tercemar itu akan menghasilkan perbuatan yang najis pula. Di dalam Ayub 30 ayat 9, beberapa tulisan para rabi Yahudi juga memperingatkan tentang bahaya mata. Apa saja dalam diri perempuan, bahkan suara atau bagian tubuh yang terkecil sekalipun dapat menjadi umpan dosa seksual. Sebuah kitab kuno Yahudi di luar Alkitab juga memberikan nasihat untuk menghindari perzinahan dengan menjaga mata dan hati dalam kitab Yobel pasal 20 ayat 3-4. Aplikasi ayat 29-30, jika perzinahan di dalam hati dimulai dari mata, kita sebaiknya menjaga mata kita dengan serius. Jika mata dan hati pada akhirnya menuntun pada tindakan diwakili oleh tangan, kita juga harus menjaga tangan dengan serius. Keseriusan ini diungkapkan melalui majas hiperbola dalam bentuk amputasi fisik.
Ungkapan hiperbolis tentang amputasi fisik ini juga muncul di pasal 8 ayat 8-9. Konteks pemunculan di pasal 18 tidak secara khusus berhubungan dengan dosa seksual. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa aplikasi dari ungkapan hiperbolis ini bersifat umum, dapat diterapkan pada kasus apapun. Pesan yang mau disampaikan tetap sama, yaitu kerelaan untuk kehilangan bagian fisik yang paling penting, asalkan keselamatan rohani tidak dalam bahaya. Oke. Beberapa orang telah mencoba menafsirkan dan mempraktekkan ayat 29-30 secara hurufiah. Mereka benar-benar mencungkil mata mereka dan memotong tangan mereka. Sebuah peninggalan kuno menunjukkan sebuah gambar yang menarik. Seorang imam sedang membakar tangannya di atas api sambil memalingkan muka dari seorang perempuan. Catatan menarik lain adalah sejumlah orang Kristen pada sekitar abad ke-4 sampai ke-7 yang mengebiri diri mereka supaya tidak jatuh ke dalam dosa perzinahan. Semua upaya ini tidak akan berhasil. Mutilasi hanya akan mencegah tindakan perzinahan, tetapi tidak pernah mampu memadamkan hawa nafsu. Perzinahan terjadi di dalam hati. Pikiran cabul melampaui batas indera. Mata hanyalah salah satu jalan masuk pada perzinahan. Telinga, sentuhan, dan berbagai tangkapan indera dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa perzinahan di dalam hati. Untuk menambah keseriusan dari nasihat ini, Tuhan Yesus secara spesifik menyebutkan mata kanan. Maksudnya apa? Dalam tradisi kuno, mata kanan lebih penting dan dibutuhkan daripada mata kiri, terutama dalam konteks peperangan. Josephus, seorang sejarawan Yahudi di abad ke-1 Masehi, pernah mengisahkan tentang seorang raja yang mencungkil mata kanan dari para prajurit musuh yang ia kalahkan. Karena mata kiri prajurit selalu tertutup perisai wajah. Mencungkil mata ini membuat para prajurit tersebut tidak lagi berguna dalam peperangan. Ya. Hal yang sama berlaku pada tangan kanan. Dalam budaya timur, tangan kiri hanya diperuntukkan bagi aktivitas tertentu yang rendah atau kotor. Misalnya mengutuk atau membersihkan diri sesudah buang air besar. Ya, biasanya kita juga seperti itu ya. Aktivitas-aktivitas lain yang lebih terhormat, misalnya berjabat tangan, makan, dan sebagainya, sepatutnya dilakukan dengan tangan kanan. Ya, nggak mungkin kita salaman pakai tangan kiri, ya kan? Kehilangan tangan kanan berarti kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal penting dan mulia dalam kehidupan. Nah, ini pesan yang hendak diungkapkan melalui dua gambar hiperbolis ini cukup jelas. Keselamatan rohani lebih penting daripada keselamatan fisik. Keutuhan hidup di hadapan Allah lebih penting daripada keutuhan hidup di depan manusia. Kehidupan dalam kekekalan lebih penting dari kehidupan sementara di dunia. Kita harus rela kehilangan apapun di dalam kehidupan kita, bahkan kita anggap begitu penting, asalkan kita dapat menang melawan godaan. Nah, ini dia. Berangkat dari pesan di atas, sudah sewajarnya apabila orang-orang Kristen berjuang sedemikian rupa untuk menolak sumber-sumber pencobaan. Apa saja yang dapat menyebabkan kita berdosa harus dicegah dengan harga apapun. Kemenangan melawan dosa tidak diraih dengan bayaran yang murah, walaupun upaya yang asal-asalan. Kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang berharga supaya kita mendapatkan yang lebih bernilai. Bagi sebagian dari kita, ini mungkin berarti harus kehilangan pergaulan lama yang buruk, komunitas yang kompromi terhadap dosa. Bagi yang lain, harga yang dibayar adalah perubahan rutinitas hidup yang selama ini membuat kita rentan terhadap dosa. Ingatlah, lebih baik masuk ke dalam surga sambil meraba-raba dalam kebutaan daripada berlari kencang dengan mata terbuka menuju neraka. Lebih baik berjalan sempoyongan tanpa lengan menuju surga daripada berjalan tegap dengan penuh keseimbangan menuju neraka. Lebih baik masuk ke dalam surga sambil tertatih-tatih karena timpang daripada melompat tinggi dengan kedua kaki menuju neraka. Jadi, orang Kristen tidak menekankan menutup aurat karena lebih menekankan menjaga hati dan pikiran.
Jika pikiran dan hati bersih, maka seseorang tidak akan jatuh dalam perzinahan di dalam hati, apalagi sampai jatuh dalam perzinahan secara fisik, karena semua yang dilakukan berawal dari pikiran. Sekali lagi, orang Kristen lebih menekankan menjaga hati dan pikiran. Jika pikiran jorok dan tidak menjaga hati, maka sekecil apapun objek, sebagus apapun menutup badan, tetap bisa divisualisasikan di pikiran lewat otak tentunya ya. Bukan berarti berpakaian tertutup tidak penting, sangat penting. Nah, karena berpakaian terbuka tentu saja itu lebih membuat orang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.